Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama saya Bapak Manaf, mengajar matematika. Kali ini saya akan bahas tentang materi bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat, bilangan cacah, dan yang ketiga bilangan pecahan. Pada bilangan bulat itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah mulai dari titik nol. Bila kita lihat di garis bilangan, maka di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya terbagi 3. Negatif 1 ke kiri itu disebut bilangan bulat negatif, sedangkan positif 1 ke kanan itu disebut bilangan bulat positif, dan 0 disebut bilangan 0. Untuk bilangan cacah itu adalah bilangan 0 ditambah bilangan bulat positif, yaitu 0 bergerak ke kanan, itu disebut bilangan cacah. Lebih jelasnya kita lihat yang berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mat Syairozi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, ada beberapa bagian sehingga ini saya pecah menjadi beberapa part yang mungkin 2 atau 3. Di kesempatan kali ini hanya bagian yang pertama. Nah, materi ini ditujukan untuk siapa? Siapa saja yang telah belajar bilangan, yang akan atau yang sedang belajar bilangan bulat, bisa SD, bisa SMP, ya, karena hampir sama. Oke, di bagian yang pertama ini yang akan kita pelajari apa? Yang pertama yaitu apa itu bilangan bulat, ya. Kemudian membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, ya kan. Nah, ini merupakan bagian yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi ada 3. Yang pertama, apa itu bilangan bulat. Yang kedua, membandingkan. Yang ketiga, mengurutkan. Oke. Nah, sekarang kita akan pergi jalan-jalan ke sebuah kota. Yang pertama adalah kota Surabaya. Yang berikutnya adalah Denpasar, ya, atau di Bali lah, ya. Nah, ketika kalian pernah ke Surabaya dan juga pernah ke Bali, maka akan mendapatkan suatu perbedaan waktu. Nah, ketika kalian di Surabaya itu pukul 7, maka sebetulnya di Bali itu waktunya lebih cepat, yaitu pukul 8. Jadi lebih cepat 1 jam. Makanya di sini kalau Surabaya, Jakarta itu masuk WIB, ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kalau Bali yaitu WITA, waktu Indonesia bagian Tengah. Nanti kalau Papua, nah ini waktunya lebih cepat lagi, yaitu waktu Indonesia Timur, WIT. Sehingga kalau Surabaya pukul 7, Bali pukul 8, maka di Papua sana pukulnya sudah 9. Oke, seperti itu. Itu namanya perbedaan waktu. Lantas kenapa kok ada perbedaan waktu? Itu dari mana? Nah, sekarang kita akan pergi ke sebuah negara, Arab Saudi, ya. Sama di Indonesia atau di Surabaya, diwakili Surabaya. Ketika di Arab Saudi itu pukul 3 pagi, ya. Di Surabaya itu sudah pukul 7 pagi. Ya. Jadi lebih duluan Surabaya daripada Arab Saudi. Berapa selisihnya? Berapa jam? Ya, selisihnya ternyata 4 jam. Ya, jadi kalau misalkan di Mekah sana, kalau saudara kita sedang pergi haji, itu telepon-teleponan, di sana masih jam 8, ternyata di Surabaya atau di Jakarta itu sudah pukul 12 malam. Selisihnya 4 jam. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada perbedaan waktu? Terus waktunya kenapa kok selisihnya 4 jam? Ya, kok nggak 1 jam saja? Nah, kita akan lihat itu terjadi karena adanya berdasarkan GMT, ya, Greenwich Mean Time. Jadi ada pembagian zona waktu, ya, di negara, di dunia ini. Kalau kita lihat, jadi ada sebuah peta dunia, ya. Peta dunia seperti ini. Indonesia itu plus 7. Kemudian patokannya 0 itu adalah di mana? Ini kita akan lihat, diperbesar dulu. Kita perbesar, ya, thread. Oke. Nah, ini merupakan Greenwich Mean Time, ya, yaitu 0 pusatnya.
di Inggris sana ya. Jadi ini ya, seret ini pusatnya di 0 ini. Ya, jadi negara termasuk Algeria, Perancis, apalagi nih, United Kingdom, ya semuanya ini patokannya jadi 0. Kemudian kalau dia bergeser ke kanan, maka nambah 1 jam. Indonesia atau Surabaya atau Jakarta ini dia masuk plus 7. Sehingga kalau misalkan di mana ya, di Inggris itu jam 1 ya, jam 1 pagi, maka di Indonesia tinggal kita tambahkan 7. 1 tambah 7 berapa? 8. Jadi jam 8 pagi. Oke, itu selisihnya 7 jam. Oke, itu kalau Inggris sama di Indonesia. Kalau Arab Saudi, nah Arab Saudi itu kan plus 3. Nah, plus 3, Indonesia kan plus 7. Nah, 3 sama 7 selisihnya kan 4 jam. Makanya tadi selisihnya adalah 4 jam. Ketika di Surabaya pukul 7, maka di Arab Saudi sana pukul 3 pagi. Selisihnya 4 jam. Nah, kayak gitu ya. Ketika di Inggris sana itu pukul 12.00, maka Indonesia pukul 7 pagi. Jadi itu ada perbedaan waktu, ada pembagian zona waktu seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan, jadi ada pembagian zona waktu di atas ini. Ya, jadi kalau Inggris ya, UK, United Kingdom itu 0, kemudian kalau Indonesia kan plus 7 dan seterusnya. Ini kalau kita amati, ini merupakan apa? Ini ternyata adalah garis bilangan. Ya, seperti apa yang kita pelajari waktu kelas 4 SD dulu. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini merupakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu kalau kita gambarkan kayak gini, patokannya 0, kemudian semakin ke kanan dia itu semakin bertambah besar. Di sini plusnya nggak saya tulis ya, karena kalau otomatis bilangan positif itu pasti tidak ada tanda plusnya. Jadi itu pasti positif, nggak usah kayak ini plus 1. Kalau yang di atas ini plus 1 itu memang memudahkan agar membaca perbedaan zona waktu selisihnya. Kemudian kalau ke kiri, maka dia itu semakin kecil. Nah, ini kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke. Ini disebut dengan bilangan bulat. Sama seperti halnya tadi zona waktu. Jadi selisih Surabaya ya, selisih Jawa Timur dengan Bali itu kan 1 jam ya, bukan setengah jam tapi 1 jam. Jadi perbedaannya itu tidak koma ya, tapi langsung bulat 1 jam. Dengan Papua selisihnya 2 jam dan seperti itu bilangan bulat. Ini anggota-anggota bilangan bulat ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan 2,5 Pak? Nah, kalau 2,5 itu nggak masuk bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ya kayak gini, dia tidak berupa koma-komaan gitu ya, tidak berupa pecahan. Sedang berlangsung. Nah, bilangan bulat itu kita bagi jadi 3. Yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat negatif, dan 0. Jadi 0 itu netral ya, jadi nggak positif dan juga nggak negatif, dia berdiri sendiri ya, 0 itu netral. Nah, berdasarkan tadi garis bilangan itu kita peroleh bahwa semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya kan. Makin ke kanan ini 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau ke kiri semakin kecil. Nah, kemudian bilangan yang ada di sebelah kanannya itu pasti lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kirinya. Maksudnya, contoh di sini angka 3 dan 4. Besar mana? Besar 4 ya, karena 4 ada di sebelah kanan. 3 di sebelah kiri. Jadi itu ya. Jadi kalau ada di sebelah kanannya maka semakin besar. Kalau min 3 dengan 0 besar mana? Besar 0. Kenapa? Karena 0 ada di sebelah kanan kita. Ada di sebelah kanannya min 3. Min 3-nya di sebelah kiri, berarti ini lebih kecil. Gitu ya. Kalau min 7 dengan min 1, ya lebih besar min 1. Karena min 1 ada di sebelah kanannya min 7. Atau negatif 7 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan beranjak lagi ke bahasan lebih besar dan lebih kecil. Jadi lambangnya kayak gini ya. Ada lambang seperti ini, ada seperti ini. Nah, lambangnya di sebelah kiri ini dibaca lebih besar dari atau lebih dari. Sedangkan yang ini dibaca
lebih kecil dari, atau kurang dari. Di buku-buku itu seringkali dijelaskan lebih dari, lebih besar dari, dan lebih kecil dari. Nah, seharusnya itu adalah lebih dari dan kurang dari. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan biasanya pakai yang atas, lebih besar dari dan lebih kecil dari. Tapi kalau sebetulnya itu pakai lebih dari dan kurang dari. Jadi nanti kalian biar enggak bingung ketika ada dua istilah itu. Nah, untuk memudahkan mana yang lebih besar, mana lebih kecil. Kalau lebih besar itu kalau kita tambahkan ini kan. Jadi lambangnya itu gini tapi ke kiri. Untuk mempermudah itu kita tambahkan ke gini, maka akan menjadi B. B berarti besar. Nah, berarti ini lebih besar. Sedangkan untuk yang di sini kalau saya tambah seret, maka akan menjadi huruf K. Makanya kurang atau kecil. Lebih kecil. Ya, jadi kalau kita tambahkan ini jadi B besar, ini K kecil. Seperti itu. Lanjut. Oke, 6 dan 8. 6 itu lebih kecil dari 8 atau lebih besar dari 8? Tentu ini lebih kecil, ya kan? 6 itu lebih kecil daripada 8, maka lambangnya adalah seperti ini. 6 lebih kecil dari 8. Atau 6 kurang dari 8. Sama aja bacanya. Oke, lanjut. 9 dengan 2. 9 itu lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Nah, 9 itu lebih besar, maka lambangnya kayak gini, lebih besar dari 2. Itu ya untuk masalah lebih kecil dan lebih besar. Lanjut. Nah, untuk mempermudah kita akan latihan ya. Lengkapilah titik-titik berikut ini dengan tanda kurang dari atau lebih dari. 2 dengan 1. 2 itu apa? Tapi sebelumnya kita gambarkan dulu biar lebih mudah, lebih enak nanti. 2 dan 1. 2 itu lebih kecil atau lebih besar dari 1? Lebih besar ya. Karena 2 itu kan ada di sebelah kanannya 1. 2 sama 1. Lanjut. 3 sama 6. 3 sama 6. 3 itu lebih apa? Yaitu lebih kecil daripada 6. Nah, berikutnya 0 dan 1. 0 itu lebih, nah, ya lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil dari 1? Tentu lebih kecil daripada 1. Makanya 0 lambangnya seperti ini. 0 lebih kecil daripada 1 atau 0 kurang dari 1. Berikutnya min 4 dan 1. Nah, min 4 dan 1. Min 4 itu sebelah kiri atau sebelah kanannya 1? Sebelah kiri kan? Maka ini lebih kecil. Lanjut 7 dan min 2. Nah, 7 itu kan di sebelah kanan ini. Min 2 di sebelah kiri. Maka yang besar adalah yang 7. Nah, berarti lambangnya 7 lebih besar daripada min 2. Lanjut min 5 dan min 3. Ya, oke, maaf. Harusnya saya baca itu negatif 5 dan negatif 3 ya. Jadi bukan min. Kalau min itu lebih ke operasi. Negatif 5 dan negatif 3. Nah, negatif 5 itu sama negatif 3. Negatif 5 ada di sebelah kiri. Negatif 3 ada di sebelah kanan. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang negatif 3. Nah, jadi yang besar itu yang dimakan. Nah, atau ini negatif 5 lebih kecil daripada negatif 3. Oke, lanjut. Negatif 6 dan negatif 8. Ya, tentu lebih besar atau lebih dari negatif 8. Oke. Kenapa? Ya karena negatif 6 di sini, negatif 8 ada di sebelah kiri sini. Lanjut 0 dan negatif 4. Ini 0, ini negatif 4. Ya, maka besar mana? Ya besar 0. Maka menghadapnya ya ke 0. Negatif 7 dan 0. Negatif 7 di sini, 0 di sini. Besar mana? Besar 0. Oh, berarti menghadapnya ke 0. Nah, jadi yang ini arahnya itu menghadap ke yang besar. 2 dan 1 besar mana? Besar 2, maka yang ini menghadapnya ke 2. 3 dan 6 besar mana? Besar 6, maka menghadapnya itu ke 6. Nah, mulutnya ini ke 6. Nah, ini menghadapnya ke 1 karena lebih besar dari 1. Terus ini negatif 4 dan 1 yang besar kan 1, maka menghadapnya ke 1. 7 dan negatif 2 besarnya ke 7, maka menghadapnya ke 7. Negatif 5 dan negatif 3 besarnya ke negatif 3, maka menghadapnya itu ke negatif 3. Oke, seperti itu semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke mengurutkan ya.
Oke, mungkin di antara kalian sudah pernah berkunjung ke suatu negara di mana suhunya ekstrim ya, nggak kayak di negara kita. Negara kita alhamdulillah enak, suhunya itu sedang-sedang saja ya, sejuk. Tapi di beberapa daerah itu ekstrim, misalnya seperti di sini di Gurun Pasir suhunya 45 derajat Celcius. Kemudian ada juga yang suhu di mana ya, di daerah salju sana, di daerah kutub, entah utara atau selatan itu negatif sampai negatif, sehingga banyak yang beku. Nah kalau kita kan ini kan di pegunungan kan ya 15 derajat Celcius ini sangat-sangat sejuk sekali. Nah ini kalau kita diminta untuk urutkan dari yang terpanas sampai terdingin, atau disuruh urutkan dari yang terdingin hingga terpanas. Nah, dingin itu artinya suhunya lebih kecil, paling kecil. Kalau panas itu suhunya yang paling tinggi. Jadi kalau kita diminta untuk yang kecil ke besar, maka seperti ini. Negatif 5, ini 15, ini 45 derajat Celcius. Jadi ini mengurutkan dari yang terdingin hingga terpanas. Lanjut. Sekarang kalau kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, dari yang terpanas hingga terdingin, nah, maka 14 derajat Celcius, kemudian 15 derajat Celcius, kemudian negatif 5 derajat Celcius. Besar ke kecil. Jadi di soal perhatikan perintahnya. Kalau diminta kecil ke besar, maka seperti yang tadi, kalau besar ke kecil, maka yang di sebelah sini itu yang besar. Dan di sini yang paling kecil. Urut ya. Ini harus urut, nggak boleh nggak urut. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sukses. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, di bagian yang kedua tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mat Syairozi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, ada beberapa bagian sehingga ini saya pecah menjadi beberapa part yang mungkin 2 atau 3. Di kesempatan kali ini hanya bagian yang pertama. Nah, materi ini ditujukan untuk siapa? Siapa saja yang telah